sampai terbit fajar. Ya, di surat Yunus kita membaca ada salah satu ayat yang berbunyi Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbadar. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang tentang wallahu yad'u ila daris salam dan seterusnya. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwasanya para malaikat itu mengucapkan salam ya, kepada setiap hamba yang bersabar dalam menjalankan kehidupan ini, baik sabar ketika dia menjalankan ketaatan, sabar ketika mendapatkan musibah, ataupun sabar terhadap gangguan-gangguan yang akan membawa manusia kepada kehinaan dunia dan akhirat. Jadi sabar terhadap maksiat maksudnya. Kemudian Imam Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan salamun hi hatta matla'il fajr adalah malam itu semuanya baik di dalamnya dan tidak ada yang buruk sampai dengan terbit waktu fajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu, amin Allahumma amin ya. Kita dihindarkan oleh Allah dari segala keburukan-keburukan dan senantiasa didekatkan dengan segala macam kebaikan-kebaikan sampai dengan waktu fajar besok insyaallah, dan di malam-malam yang lain sampai dengan Ramadan berakhir. Ma'asyiral hadirin saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun jumhur ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Karena apa? Karena umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ya, Nabi Nuh umurnya berapa tahun? Lebih dari 1000 tahun. Dakwahnya aja 950 tahun. Andaikan beliau mulai berdakwah di usia 60 tahun, berarti beliau umurnya lebih daripada 1000 tahun. Dakwahnya saja yang beliau lakukan siang dan malam itu sebanyak atau selama 950 tahun. Kalau ditambah 60 tahun berarti sekitar 1010 tahun, berarti lebih daripada 1000 tahun. Dan puasanya Nabi Nuh adalah puasa yang terpanjang. Puasa Nabi Nuh adalah puasanya yang terpanjang. Berapa lama beliau berpuasa? Dalam 1 tahun cuma libur 2 hari. Ya, libur cuma 2 hari, yaitu saat Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti Idul Fitri dan Idul Adha zaman dulu sudah ada gitu ya. Cuma 2 hari liburnya. Puasanya selama, kalau setahun 365 hari berarti 363 hari beliau berpuasa. Yang merupakan waktu yang amat sangat lama kalau kita ukur dengan kita yang selama ini berpuasanya 1 bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yang puasanya terpanjang berikutnya adalah Nabi apa? Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim puasanya puasa Ayyamul Bid. Ya. Nabi kita Muhammad SAW selain puasa Ramadan, beliau tidak pernah meninggalkan Senin Kemis. Karena ketika ditanya kenapa engkau berpuasa hari Senin, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi beliau maulidnya sepekan sekali, setiap hari Senin, hari lahir beliau. Berarti tidak ada salahnya juga kalau kita mencontoh beliau di samping buka puasa Senin dan Kamis, kemudian kalau kemudian di hari tertentu hari lahirnya kita misalkan hari Sabtu, hari Jumat dan sebagainya, boleh juga kita amalkan contoh semacam itu. Artinya kita berpuasa Senin Kamis ditambah dengan hari lahirnya kita. Berbetulan dengan hari Kamis berarti bersamaan dengan puasa yang selama ini dilakukan Senin dan Kamis. Kalau kemudian di hari yang lain maka juga bisa ditambahkan. Ma'asyiral hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan terjadinya Lailatul Qadar itu? Ada beragam pendapat para ulama, ada yang mengatakan Lailatul Qadar di awal Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 23, 24, 27 atau bahkan 29. Ada yang mengatakan di akhir Ramadan.
Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwasanya Rasulullah pernah beriktikaf di 10 hari yang pertama, ya. Dan para sahabat mengikuti apa yang beliau lakukan. Kemudian datanglah malaikat Jibril menghampiri beliau dan para sahabat. Kata Jibril bahwasanya apa yang kalian cari ada di depan kamu. Maka akhirnya Nabi beriktikaf pada 10 hari pertengahan. Tadi 10 hari pertama, kemudian 10 hari yang kedua. Ternyata ketika beliau beriktikaf dengan para sahabat di 10 hari yang kedua pun, kemudian malaikat Jibril datang lagi dan mengatakan, apa yang kau cari itu ada di hadapanmu. Maka beliau beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Pada 10 hari yang terakhir juga ternyata ya kemungkinan terjadinya adalah pada malam-malam ganjil, sebagaimana banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Para sahabat mengatakan bahwasanya dulu atap masjid, mereka sholatnya di Masjid Nabawi. Kata mereka atap masjid pada waktu itu terbuat dari pelepah kurma. Kemudian kami tidak melihat apa-apa karena memang terhalang oleh atap kurma, mereka tidak melihat ke langit. Lalu datanglah awan, katanya, awan kecil, kemudian turun hujan. Dan Rasulullah sholat ketika itu bersama dengan para sahabat. Sampai kata para sahabat, aku melihat ada bekas air dan tanah di keningnya Rasulullah SAW ketika beliau bersujud. Maka kemudian ada yang mengatakan ia terjadi pada malam ke-23, 24 atau 25. Jadi masih beragam pendapatnya. Tapi kemudian sahabat Nabi Ibnu Abbas mendapatkan riwayat dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan fi tasi'ah tabqa fi sabi'ah tabqa fi khamisah tabqa. Carilah, katanya, Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir Ramadan, pada ke-9 yang masih tersisa, ke-7 yang masih tersisa, dan ke-5 yang masih tersisa. Ya, banyak yang memahami, para ulama kita, bahwasanya terjadinya pada malam-malam yang ganjil, pada malam-malam yang ganjil. Ya, riwayat dari Ubay bin Ka'ab, dan kita tahu beliau adalah salah satu penulis wahyu, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, hiya Lailatul Sab'in wa Ishrin, bahwasanya terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Nanti kita lihat bagaimana ungkapan para ulama berkaitan dengan hadis tersebut. Seorang sahabat yang bernama Zir bin Hubeish berkata, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Abul Munzir. Abul Munzir itu adalah kunyah ataupun sebutan lain daripada Ubay bin Ka'ab. Kata siapa tadi? Zir bin Hubeish. Beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab dengan mengatakan, wahai Abul Munzir, saudaramu itu Ibnu Mas'ud berkata, ya, barang siapa yang sholat malam selama setahun, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi sholat malamnya setahun gak berhenti-berhenti, maka dia pasti dapat Lailatul Qadar, kata Ibnu Mas'ud. Ada yang mau coba? Atau ada yang sudah mencoba selama ini? Masya Allah, setahun gak putus-putus sholat malamnya. Maka orang yang sholat malam setahun tidak pernah putus, maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, 5 menit lagi. Lebih banyak ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud bahwasanya orang yang sholat 1 tahun, sholat malam 1 tahun gak putus-putus, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Sementara Ibnu Umar mengatakan
Ya. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, man kana mutaharriyaha falyataharraha lailata sab'in wa isyirin. Ya, dalam riwayat Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencari Lailatul Qadar maka carilah pada malam ke-27. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, dan saya tadi sempat menghitung kata ataupun kalimatnya, bahwasanya dari awal sampai akhir insya Allah kalau saya tidak salah ada 30 kalimat atau 30 kata. Dan pada kata yang ke-27-nya itu adalah kata hiya. Kata hiya. Ya. Sebagian ulama bercerita bahwa dia berusaha menggali dari Al-Quran bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Ya. Kata ganti hiya itu, salamun hiya, itu adalah merupakan kata ke-27 dari awal sampai akhir, sampai dengan 37 kata, 37 kalimat, maka hiya di situ pada urutan yang ke-27. Seakan-akan Allah berfirman bahwasanya terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27. Itu diantara pendapat ya ulama, dan mereka mengatakan wallahu a'lam, ya mungkin benar, mungkin salah. Ada yang mengatakan malam ke-29, ada yang mengatakan pada akhir Ramadan. Ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa terjadi malam Lailatul Qadar itu adalah tidak berpindah-pindah. Bisa jadi selalu pada malam ke-27. Dan secara umum para ulama mengatakan pada umumnya terjadi Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Nanti kalau misal entah malam 25, malam 27, besoknya kita lihat matahari bersinar tanpa dengan sinar yang kencang, ya kelihatan agak redup-redup, maka itu merupakan tanda Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana mukmin mendapatkan Lailatul Qadar itu? Ya. Silakan disimak Bapak Ibu sekalian. Yang pertama surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang 11 itu menjelaskan tentang mukmin yang sukses, mukmin yang beruntung. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa kita rujuk kepada surat Qaf ayat ke-31 sampai dengan 33. Tadinya saya ingin menyampaikan surat Qaf ini 31 sampai dengan 33. Tapi waktunya udah mau habis. Ya, sedikit saja saya singkat. Jadi kalau tadi pertanyaan mukmin yang seperti apa yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya, tentu saja kita berharap, kita berdoa. Dari awal kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika Sya'ban kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika Ramadan kita juga berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya, kita minta keberkahan di bulan Ramadan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Qaf 31 sampai dengan 33, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khosais ahlul jannah. Karakteristik ahlul jannah di dalam ayat ini Allah cuma menyebutkan 4 saja. Ya. Ya. Sesuai dengan ayatnya, ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Bahwasanya surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dan tidak seberapa jauh dari mereka. Jadi bukan kitanya yang didekatkan kepada surga, tapi justru surganya yang didekatkan kepada kita. Dan ini adalah merupakan bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah mendekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa dengan tidak seberapa jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada awwab dan hafiz.
Jadi ciri yang pertama dari ahlul jannah yang pertama dia punya sifat awwab, ya, sesuai dengan ayatnya. Apa itu awwab? Ia adalah awwab, yakni suka kembali kepada Allah dari kemaksiatan. Ya. Kita nggak pernah lepas, tidak pernah luput daripada kemaksiatan. Maka ketika kita menyadari yang kita lakukan adalah maksiat, kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang kepada zikrullah ba'da ghaflah. Ingat kepada Allah setelah kita lalai, setelah kita lupa. Ini ciri yang pertama. Awwab. Di kampung Melayu ada Gang Awab. Mungkin dulu ya diambil dari nama salah satu warga di sana. Gang Awab namanya. Orang tua kita dulu memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Yang kedua, berkaitan dengan Awwab itu, Ubaid bin Umair rahimahullah, beliau bertutur bahwasanya Awwab adalah orang yang mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar dan bertaubat. Jadi orang dikatakan Awwab adalah orang yang dia ingat akan dosa-dosa yang pernah dilakukan, kemudian dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya, sama seperti ayat yang menjelaskan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayat itu juga bisa kita jadikan sebagai rujukan tentang siapa-siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Imam Mujahid berkata bahwasanya Awwab adalah orang yang apabila mengenang kesalahannya saat sendiri ia mohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita merenung, kita memperhatikan, kita menengok kepada diri kita, kita banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf, maka saat itu kemudian kita mohon maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas, rahmatnya Allah yang maha luas. Sa'id bin Musayyab mengatakan bahwa Awwab ialah orang yang berbuat dosa lalu bertaubat, kemudian dosa lagi dan bertaubat lagi. Jadi berbuat dosa, kemudian taubat, dosa lagi, taubat lagi, begitu. Itulah makna Awwab, kata Sa'id bin Musayyab. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya tadi Awwab, kemudian Hafil. Kata Ibnu Abbas, ya, sesuai dengan ayat tadi, beliau berkata bahwa maksud daripada memelihara semua perintah Allah ataupun hafil ialah memelihara apa-apa yang diamanatkan Allah kepadanya dan apa-apa yang difardukan atasnya. Imam Qatadah mengatakan dan berucap, yaitu memelihara semua perintah Allah, maksudnya adalah memelihara semua hak dan nikmat Allah padanya. Allah punya hak atas diri kita. Kemudian Allah juga menganugerahkan nikmat kepada kita. Maka kedua hal tersebut kita jaga dan kita pelihara agar kemudian kita senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwasanya setiap manusia dibekali dengan nafsu, ya. Nafsu kita punya dua peran, punya dua fungsi. Yang pertama, nafsu kita itu punya kekuatan, yaitu kekuatan untuk menuntut, dan yang kedua adalah kekuatan untuk menahan. Kita berharap kekuatan yang ada dalam nafsu kita, dalam jiwa kita, ya dia mendorong kita kepada kebaikan dan mencegah kita dari segala kemungkaran. Singkatnya, bahwasanya Awwab adalah orang yang maju menuju taat kepada Allah, sedangkan Hafiz adalah orang yang menahan dirinya dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang ketiga orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang takut kepada Allah. Man khasyir rahman, orang yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata ini mencakup iqrar tauhidullah, iqrar wujudullah, kemudian akan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmunya serta mencakup semua pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khasyir rahman, takut kita kepada Allah, kepada Ar-Rahman adalah mengandung makna-makna tersebut. Mengakui akan wujud Allah, akan rububiyatullah, kemudian mengakui bahwasanya kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Kemudian berupaya untuk yang mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu ya, orang yang berinabah,
Ciri yang keempat dari orang yang mendapatkan karunia Lailatul Qadar sebagaimana ayat tadi, yaitu dia datang menghadap Allah dengan hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud inabah di situ adalah datang dengan hati yang kembali kepada Allah dari segala kemaksiatan. Karena hakikat inabah yaitu menghadap atau menghadapnya qalbu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mencintai Allah dan memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri penghuni surga yang mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin Allahumma amin. Sehingga kemudian malaikat memberikan kabar gembira kepada kita, udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam, masuklah kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Zalika yaumul khulud, yang demikian itu adalah hari yang kekekalan yang telah Allah karuniakan kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan moga-moga kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Sebab ya, sebagaimana hadis Nabi terakhir saya sampaikan, bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal Ramadan sampai dengan Ramadan berakhir. Mereka berseru kepada kita. Yang pertama berseru dengan kalimat ya baghiyal khair, wahai orang yang cinta kepada kebaikan, absyir, bergembiralah kalian. Dan yang panggilan berikutnya mengatakan wa ya baghiyal syarr, wahai orang yang cinta kepada keburukan, kepada dosa dan maksiat, maka hentikanlah itu semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjawab dan memenuhi panggilan yang pertama, yaitu kita termasuk orang yang mencintai kebaikan dan menjauhkan diri kita dari segala keburukan, kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar, yang baik tentu datang atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang khilaf, yang enggak benar datang dari diri saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mohon maaf kepada antum semua. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kita setelah kita melewati Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesentosaan, dengan penuh kedamaian, dan Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jatah umur yang Allah telah tetapkan buat kita semua. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.